Halo bosku, jumpa lagi dengan channel Masno22. Sebelum lanjut ceritanya jangan lupa subscribe, like, satu lagi jangan di-skip nontonnya ya. Terima kasih. Tianqi merupakan kebanggaan paviliun Tianyuan mereka, mampu bertarung di atas levelnya. Jika sesuatu yang tidak diharapkan terjadi, bagaimana dia akan menjelaskannya saat dia kembali? Pada saat ini, Tianqi dan lelaki tua misterius itu sedang dalam kekacauan. Kekuatanmu terlalu lemah. Sekarang kau hanyalah makhluk abadi kecil. Aku akan langsung menaikkanmu ke alam abadi duniawi, dan pergi ke surga keempat untuk berpetualang. Kata lelaki tua misterius itu pada Tianqi. Ketika Tianqi mendengar ini, dia begitu gembira hingga hampir menangis. Dia berlutut di tanah, berharap bisa menjilati jari kaki lelaki tua misterius itu. Terima kasih, senior. Terima kasih, senior. Tianqi terus bersujud. Orang tua misterius itu dengan lembut menekan tangannya di kepala Tianqi, dan aliran cahaya lembut menyelimuti Tianqi. Tianqi hanya merasakan tubuhnya bergetar hebat, seakan-akan dia sedang terkoyak dan hendak hancur. Dia menggertakkan giginya dan bertahan, hingga akhirnya terjatuh ke tanah sambil berkeringat deras. Kamu memiliki bakat yang bagus, tetapi sayangnya tubuhmu terlalu lemah. Kamu tidak dapat menahannya setelah hanya meningkat ke tingkat kelima dari Luz Immortal Realm. Orang tua misterius itu menggelengkan kepalanya dan berkata, Tianqi merasa sedikit kecewa saat mendengar ini, tetapi mampu naik ke tingkat kelima alam abadi tersebar bukanlah hal buruk. Dia bisa bertarung di atas levelnya dan bisa bertarung melawan lawan alam abadi tersebar level kelima yang berada di level ketujuh. Terima kasih, senior. Tianqi berlutut dan bersujud lagi. Orang tua misterius itu melambaikan tangannya, dan ketika sosok mereka muncul kembali di depan semua orang, mata semua orang terbelalak. Alam abadi yang tersebar tingkat kelima. Baru saja naik jabatan, sudah naik 2 tingkat. Penatuatong gemetar karena kegembiraan, dan bergegas maju untuk memeriksa kondisi Tianqi. Tianqi tampak bangga, merasakan kekuatan yang melonjak di tubuhnya, dan menatap Chen Ping dengan bangga, apakah kamu masih berani bersikap sombong di hadapanku sekarang? Chen Ping sedikit mengernyit, mengabaikan provokasi Tianqi, dan mengamatinya dengan saksama. Ada yang salah, alam Tianqi memang telah membaik, tetapi seluruh tubuhnya memperlihatkan gejala pembusukan yang aneh, seolah-olah sebagian vitalitasnya telah terkuras habis. Senior, aku juga ingin meningkatkan kekuatanku. Wanita berjubah putih itu berlutut dengan tidak sabar, matanya penuh dengan hasrat. Baiklah, baiklah. Lelaki tua misterius itu mengangguk sambil tersenyum, melambaikan tangannya lagi, dan menghilang bersama wanita berjubah putih itu. Setelah beberapa saat, wanita berpakaian putih itu kembali dan kerajaannya pun meroket. Hahaha, aku berhasil mencapai terobosan. Dia tertawa gembira, tetapi ada sedikit suara serak dalam suaranya, seolah-olah dia terdengar sedikit lebih tua. Segera setelah itu, Tetua Tong dan 3 lelaki tua berjubah hitam juga melangkah maju dan meminta petunjuk pada lelaki tua misterius itu. Orang tua misterius itu menyambut siapa saja yang datang dan membantu mereka memperbaiki wilayah mereka satu demi satu. Tak lama kemudian, semua orang larut dalam kegembiraan atas peningkatan kekuatan mereka yang tiba-tiba, kecuali Chen Ping yang semakin ketakutan semakin lama ia menonton. Meskipun wilayah orang-orang ini telah membaik, vitalitas dalam tubuh mereka cepat menghilang. Dalam kasus ini, meskipun mereka telah meningkatkan wilayah mereka, mereka tidak akan berumur panjang, dan kultivasi mereka di masa mendatang kemungkinan besar akan mandek. Chen Ping, ayo pergi juga. Mo Qingyun menarik lengan baju Chen Ping, matanya berkilat penuh harap. Tidak, Chen Ping meraihnya dan berbisik, ada yang salah dengan orang tua ini. Ah, Mo Qingyun tertegun, tapi mereka semua memang telah dipromosikan. Telah diperbaiki, tetapi dengan mengorbankan masa pakai. Chen Ping berkata dengan suara yang dalam, tidakkah kamu perhatikan? Vitalitas mereka jelas telah menurun.
Mo Qingyun menggelengkan kepalanya. Dia tidak dapat melihat tanda-tanda kehidupan sama sekali. Dia hanya tahu bahwa wilayah orang-orang ini semuanya telah diperbaiki. Lalu, apa yang harus kita lakukan? Mo Qingyun sedikit panik. Chen Ping menyipitkan matanya dan tiba-tiba tersenyum, karena dia ingin bermain. Aku akan bermain dengannya. Setelah berkata demikian, dia melangkah maju dan membungkuk hormat kepada lelaki tua misterius itu. Senior, kurasa bakatku bagus, serba bisa, berbakat, dan pekerja keras. Oleh karena itu, aku ingin memintamu untuk mewariskan tongkat Sekte Qiantian kepadaku. Jika aku bisa mendapatkan gelar Sekte Qiantian dan meningkatkan wilayahku, aku akan membakar dupa dan berdoa untukmu setiap hari. Sekilas keserakahan yang nyaris tak terlihat melintas di mata lelaki tua misterius itu, lalu dia tersenyum dan berkata, "Oke, oke." Orang tua misterius itu melambaikan tangannya, dan Chen Ping langsung muncul di ruang yang kacau itu. Orang tua misterius itu masih menatap Chen Ping sambil tersenyum, "Anak kecil, kualifikasimu bagus. Aku bisa membiarkanmu memasuki negeri dongeng bumi secara langsung." Chen Ping berpura-pura gembira, "Terima kasih, senior." Orang tua misterius itu mengangkat tangannya dan menekannya di kepala Chen Ping, dan cahaya lembut langsung menyelimuti seluruh tubuh Chen Ping. "Mari, biarkan aku membantumu meningkatkan kultivasimu." Suara lelaki tua itu tiba-tiba menjadi menakutkan, dan telapak tangannya berubah menjadi pusaran hitam, dengan liar melahap vitalitas Chen Ping. Akan tetapi, tepat saat dia mengira dia telah berhasil. Teknik konsentrasi. Chen Ping tiba-tiba membuka matanya, dan teknik jantung konsentrasi di tubuhnya mulai bekerja liar, menghabiskan kekuatan lelaki tua itu. Apa? Orang tua itu ketakutan dan ingin menarik tangannya, tetapi ternyata jiwanya terkunci rapat. "Orang tua, kau bisa menipu orang lain, tapi kau tidak bisa menipuku." Chen Ping mencibir, "Kau menggunakan peningkatan ranah sebagai umpan, tetapi sebenarnya melahap rentang hidup orang lain. Kau ingin menghidupkan mereka kembali, kan? Kamu, bagaimana kamu mendapatkan keputusan suci kuno itu?" Orang tua itu ketakutan dan jiwanya mulai bergetar hebat. "Sayangnya, Anda memilih orang yang salah." Mata Chen Ping berkilat dingin, "Kultivasimu akan menjadi milikku." Ledakan. Sebuah kekuatan melahap yang dahsyat meletus, dan jiwa lelaki tua itu menyusut dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang. Tidak, dengan teriakan melengking, jiwa lelaki tua itu hancur berkeping-keping dan berubah menjadi tenaga murni yang mengalir ke tubuh Chen Ping. Tingkat kekuatan Chen Ping juga mulai membaik, dan dalam sekejap mata ia mencapai tingkat ketiga dari alam abadi longgar. Chen Ping sangat gembira karena dia merasakan wilayahnya membaik dan kekuatannya meningkat pesat. Sekarang dia tidak perlu berkompromi lagi. Jika Tianqi berani bicara terlalu banyak lagi, Chen Ping bisa menamparkan wajahnya. Chen Ping yang berada di tingkat ketiga alam abadi tersebar tidak takut sama sekali saat bertarung langsung melawan alam abadi tersebar tingkat ke-8. Ketika Chen Ping kembali dari tempat yang kacau itu sendirian, semua orang tercengang. "Di mana seniornya?" Tianqi bertanya tergesa-gesa. Chen Ping menatapnya dengan dingin, "Siapa senior di sana? Dia hanya hantu tua yang bertahan hidup dengan melahap rentang hidup orang lain." "Apa?" Wajah semua orang berubah drastis. "Kamu bicara omong kosong." Tianqi berteriak dengan marah, "Wilayahku jelas telah membaik. Tetapi bukankah wilayahmu juga membaik?" "Ya, memang sudah ada perbaikan, tapi lihatlah berapa lama lagi umurmu yang tersisa." Chen Ping mencibir. Tianqi tertegun, dan dengan cepat melihat ke dalam, lalu wajahnya menjadi pucat. Dia hanya memiliki waktu hidup kurang dari 10 tahun lagi. Tidak. Ini tidak mungkin. Dia menggelengkan kepalanya dengan panik, tidak mau mempercayainya. Wanita berjubah putih, Penatua Tong dan yang lainnya juga memeriksa diri mereka sendiri dan kemudian tampak pucat seperti kematian. "Kami tertipu." Mo Qingyun memegang tangan Chen Ping dengan takut, "Untungnya kamu tahu."
Chen Ping mengangguk dan mengalihkan pandangannya ke tiga peti mati. Sisa-sisa sekte gantian ini pada dasarnya adalah jebakan. Benda tua itu mengandalkan melahap rentang hidup para penyusup untuk mempertahankan keabadiannya, menunggu kesempatan untuk bangkit kembali. Kata Chen Ping, meskipun semua orang agak tidak yakin, mereka dapat merasakan vitalitas terkuras dari tubuh mereka saat ini. Mereka sekarang hanya petani biasa dan tidak dapat mencapai umur yang tak terbatas. Jika masa hidup mereka habis dan wilayah mereka tidak dapat dibangkitkan lagi, mereka akan membusuk dan mati sepenuhnya. Tianqi menyerang peti mati di depannya seperti orang gila. Kecuali peti mati di tengah yang hancur berkeping-keping, peti mati di kedua sisi tetap tidak bergerak, dan tanda-tanda misterius di atasnya terus mengalir. Chen Ping memandangi dua peti mati itu dan memutuskan untuk membukanya untuk melihat apakah ada hal baik di dalamnya. Kau tidak mungkin datang ke sini tanpa apa-apa, lalu pergi tanpa mendapatkan harta apapun, kan? Chen Ping berjongkok dan mulai mempelajari tanda-tanda misterius di peti mati itu. Melihat Chen Ping mempelajari rune, Penatua Tong mendengus dingin dan berkata, "Apa yang kamu ketahui?"